Pengamatan fenomena alam gerhana bulan total dilakukan BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Ambon dipusatkan di Taman Patimura. Nah, bagaimana proses pengamatan yang dilakukan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Ambon? Berikut kita ikuti laporan reporter Monika Seipala. Monik, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat malam Henry dan juga pemirsa. Kabar gembira bagi masyarakat di Provinsi Maluku yang gemar menyaksikan fenomena langit. Hari ini Selasa 8 November 2022, fenomena gerhana bulan total dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Maluku, Kota Ambon. Gerhana bulan total sendiri adalah peristiwa di mana terhalangnya cahaya matahari oleh bumi sehingga cahayanya itu semuanya sampai ke bulan. Dan pada saat terjadinya gerhana bulan total ini, bulan akan terlihat lebih berwarna merah. Dan untuk puncak gerhana bulan total malam ini akan terjadi pada pukul 19:59 11 detik waktu Indonesia Timur. Sedangkan untuk durasi lamanya berlangsung adalah 1 jam 25 menit 44 detik. Seperti apa kira-kira sebenarnya proses berlangsungnya atau terjadinya gerhana bulan total ini dan apa dampaknya? Saat ini sudah bersama dengan kami Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Ambon, Bapak Lutfi Fari, dan langsung saja kita sapa. Selamat malam. Malam, Mbak. Apa kabar, Pak? Sehat, Mbak. Siap. Biasa. Ya. Pak, dijelaskan untuk kita semua seperti apa proses gerhana bulan total tahun ini, Pak? Baik, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Proses gerhana bulan total pada tanggal 8 November tahun 2022 kali ini adalah merupakan salah satu fenomena gerhana yang keempat ya di tahun ini, dan kita bersyukur dari keempat gerhana itu hanya satu saja yang bisa terlihat di Indonesia. Nah, gerhana bulan total inilah yang kita masyarakat Indonesia tanpa terkecuali di Maluku bisa menyaksikan fenomena gerhana bulan total tersebut. Nah, untuk di Maluku itu sendiri ada beberapa wilayah yang ibaratnya tidak semua dapat menyaksikan gerhana bulan total dari fase pertama. Nah, untuk saat ini pada fase U1 atau gerhana sebagian mulai, di mana wilayah di Kabupaten Seram bagian timur, kemudian ke Kepulauan Aru, turun ke Maluku Tenggara, lalu ke Kepulauan Aru, ke Maluku Tenggara Barat, dan nah itu sudah bisa menyaksikan fenomena gerhana bulan total di fase U1. Nah, untuk kita di Kota Ambon ini, kemudian juga di Kabupaten Buru ataupun Buru Selatan, kemudian Maluku Tengah, baru bisa menyaksikan fenomena gerhana bulan itu pada fase U2. Artinya gerhana bulan total baru mulai, yaitu pada pukul 19:16. Demikian. Baik, dan untuk Kota Ambon sendiri, Pak, apakah sudah ada fasilitas yang diberikan oleh BMKG untuk masyarakat dapat melihat dan mengamati gerhana bulan total tersebut? Ya, baik. Terkait dengan gerhana bulan total, kami melakukan dua kegiatan dalam artian bahwa ada yang bersifat offline dan online untuk masyarakat bisa menyaksikan. Nah, untuk offline itu sendiri artinya bahwa kami menyediakan bioskop keliling. Kebetulan pada kesempatan kali ini kami bersama tim Boska ITB Bandung itu melakukan pengamatan bersama-sama, kemudian juga bekerja sama dengan AMO, Ambon Music Office. Nah, itu di mana rangkaian kegiatan yang kami lakukan di Taman Patimura ini berupa live musik, kemudian ada juga penayangan live secara streaming ya, melalui bioskop keliling atau layar yang kami tempatkan di lingkungan atau lokasi Taman Patimura. Nah, untuk secara streaming juga masyarakat bisa menyaksikan di channel kami di YouTube Info BMKG. Di situ seluruh lokasi pengamatan di wilayah Indonesia, termasuk juga di Kota Ambon itu kami tayangkan secara streaming. Demikian. Baik, Pak Lutfi, apa dampaknya untuk bumi selama proses terjadinya gerhana bulan total? Ya, pada umumnya dampak ikutan ya dari gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, itu dampak ikutan itu adalah terjadinya pasang surut yang maksimal. Nah, itu disebabkan karena posisi
matahari, bumi, dan bulan itu dalam satu garis lurus sehingga mempengaruhi pasang surut maksimal. Nah, namun kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap waspada ya. Namun kita bersyukur juga untuk malam ini berdasarkan perakiraan kami bahwa tinggi gelombang yang terjadi di wilayah Maluku khususnya itu tidak terlalu signifikan, masih berada di level sedang, yaitu maksimal 2,5 meter untuk tinggi gelombangnya ya. Dan itu juga terjadi di Laut Banda bagian utara. Nah, artinya memang walaupun pasang surut maksimal yang terjadi akibat gerhana bulan total jika tidak didukung dengan gelombang yang tinggi, ya harapan kami sih tidak akan terjadi dampak yang cukup signifikan, misalnya banjir rob dan lain sebagainya. Demikian. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Lutfi untuk waktu dan kesempatannya sudah berbagi bersama kami pemirsa Maluku hari ini. Ya, di terima TVRI. kasih. Terima Ya, kasih Pak. terima kasih. Ya, makasih. Dan pemirsa, sampai dengan saat ini kami melaporkan di lokasi Taman Patimura Ambon ini sangat ramai sekali dipenuhi oleh masyarakat Kota Ambon yang datang berbondong-bondong dan juga komunitas anak-anak kecil dari ukulele yang datang di tempat ini untuk menyaksikan seperti apa gerhana bulan total yang sudah disediakan juga fasilitas oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Ambon. Demikian yang dapat kami laporkan dari lapangan Patimura Ambon. Kembali ke studio, Hendrik. Baik, terima kasih Monica Seipala untuk laporannya tentang pengamatan gerhana bulan total yang dilakukan BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Ambon. Dan pemirsa, berikut kita akan ikuti laporan langsung dari Juan Sakwarela, tepatnya di pelataran Masjid Al-Fatah, di mana BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Ambon mengkonfirmasi gerhana bulan total di Maluku teramati di hampir seluruh wilayah. Sementara itu, Kementerian Agama Wilayah Maluku mengeluarkan seruan kepada masyarakat memanjatkan doa dan khususnya umat muslim untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan. Juan, silahkan laporan Anda. Baik Henry, dan gerhana bulan yang terjadi pada hari ini, bahkan sementara terjadi di sejumlah wilayah di Maluku pada hari ini pada tanggal 8 November 2022, ternyata juga bertepatan dengan dalam penanggalan Islam tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Fenomena alam ini merupakan peristiwa di mana cahaya bulan menjadi redup karena cahaya matahari yang menyinarinya terhalangi oleh bumi. Sehingga posisi bumi saat ini berada di antara bulan dan matahari. Dan BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Ambon mengkonfirmasi fenomena alam ini di Maluku teramati dapat diamati hampir di semua wilayah. Dan untuk wilayah Ambon, Namrole, Namlea, Tiakur, Piru, dan Mosohi dapat melihat gerhana bulan pada fase utuh atau gerhana total pada pukul 19 lewat 16 menit 19 detik waktu Indonesia Timur hingga fase P4 atau gerhana penumbra berakhir pada pukul 22 lewat 57 menit 43 detik waktu Indonesia Timur. Sementara itu untuk wilayah Bula, Saumlaki, Langgur, Tual, dan Dobo mulai terlihat pada fase U1 atau gerhana sebagian pada pukul 18 lewat 8 menit 59 detik waktu Indonesia Timur hingga fase P4. Dan gerhana puncaknya terjadi pada pukul 19 lewat 59 menit 11 detik waktu Indonesia Timur atau kira-kira beberapa menit lagi pemirsa. Dan terjadinya fenomena alam gerhana bulan total hari ini yang akan berlangsung selama 1 jam lebih tersebut. Kemenak Maluku mengeluarkan seruan kepada masyarakat untuk dapat memanjatkan doa, khususnya bagi umat Islam untuk dapat melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan. Kepala Bidang Bimas Islam Kemenak Maluku M. Rusudi Latukonsina menyampaikan bahwa pihaknya melalui kantor Kemenak Kabupaten Kota, KUA, ulama, imam masjid, ormas Islam, dan umat Islam untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan saat momen fenomena alam ini berlangsung. Berikut kita ikuti statement dari Rusudi Latukonsina. Untuk wilayah Maluku, gerhana bulan total itu akan terjadi pada pukul 19 lewat 16 menit. Karena itu disunahkan kepada umat
Muslim untuk melakukan sholat gerhana pada saat itu. Seluruh tata cara pelaksanaan sholat gerhana ini sudah kami sampaikan juga kepada Kementerian Agama Kabupaten dan kantor Salam untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Muslim yang ada di Provinsi Maluku. Ya, kita harapkan dengan kejadian ini ya kita semakin sadar sebagai manusia bahwa ini adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan kita akan tanda-tanda akan terjadi kiamat seperti itu, sehingga menumbuhkan kesadaran bagi umat Islam untuk terus melaksanakan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini juga saya berada di depan Masjid Raya Al-Fatah Ambon, di mana masyarakat Muslim terutama di Kota Ambon melaksanakan sholat sunnah gerhana. Dan Ketua DPRD Kota Ambon, Eli Toisuta, juga menghimbau masyarakat untuk dapat memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika gerhana bulan total berlangsung. Kita ikuti statement dari Ibu Eli Toisuta. Dalam kepercayaan kami sebagai umat Muslim, setiap ada terjadi gerhana itu kita biasa melakukan sholat sunat ya, dalam rangka untuk mensyukuri apa yang Allah berikan untuk kita di dunia ini, dan seluruh masyarakat Kota Ambon dapat memaknai ini dengan sebuah keimanan yang kuat bahwa ini adalah fenomena alam yang harus kita syukuri dengan doa-doa yang baik, yang positif, sehingga kita bisa terhindar dari segala petaka dan bahaya. Dan mudah-mudahan ini sebuah pertanda yang baik untuk kota ini terhindar dari segala bencana, wabah, penyakit, virus, dan lain sebagainya. Baik Henry dan juga pemirsa, peristiwa alam yang terjadi baik gerhana matahari maupun gerhana bulan diyakini oleh umat beragama sebagai wujud kebesaran dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian laporan saya, kembali ke studio. Henry.